Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamba Beriman. Hamba Beriman hari ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud merupakan keturunan dari suku Ad, suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Mereka adalah kaum penyembah berhala bernama Tsamud, Sada, dan Al-Haba. Mereka termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nuh. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang memudahkan mereka bercocok tanam. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud yaitu suku Ad tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Tsamud dan Al-Hattar, dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka, yang menurut kepercayaannya dapat memberi kebahagiaan, kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak dijalankan lagi. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekitar mereka, dan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua dan mengaruniai mereka dengan segala kenikmatan hidup. Dialah yang seharusnya mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Diterangkan oleh Nabi Hud bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka serta menghidupkan dan mematikan mereka, memberi rizki atau mencabutnya dari mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas atas jasa usahanya memimpin dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka, mengingatkan perihal kaum Nabi Nuh yang ditimpa azab Allah, serta meminta mereka untuk berhenti dan menyembah berhala. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar ataupun duga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Mereka tercengang dan merasa heran bahwa seorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha memberontak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal dan tidak dapat dimengerti dan diterima oleh akal pikiran mereka sendiri. Pembalasan Tuhan terhadap kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan, siksaan dari Allah yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah dengan meninggalkan persembahan mereka yang batil untuk kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah agar segera hujan turun kembali dan menghindari mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam. Akan tetapi mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud itu adalah janji kosong. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala mereka, memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Tentangan mereka terhadap janji Allah yang diwahyukan kepada Nabi Hud segera mendapat jawaban dengan datangnya pembalasan tahap kedua, yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas mereka, yang disambutnya dengan sorak-sorai gembira karena mengira bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang dan menyirami kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud dengan nada mengejek, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta."
Sejurus kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud itu, bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, tetapi angin topan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangunan mereka dari dasarnya, membawa berterbangan semua perabotan dan harta benda serta melempar jauh binatang-binatang ternak. Keadaan kaum Ad menjadi panik, mereka berlari ke sana sini, hilir mudik mencari perlindungan. Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaumnya setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad. Pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hidupnya sampai wafat dan dimakamkan di sana. Hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di satu tempat lebih kurang 50 km dari kota Siwon selalu dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari sekitar daerah itu, terutama pada bulan Sya'ban. Kisah Nabi Hud diceritakan dalam 68 ayat dari 10 surah yang diantaranya adalah surat Hud ayat 50 sampai 60, yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Surah Quran surah 50. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kamu memikirkannya? Ayat 51. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak akan mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepada aku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai ayat 41. Setelah generasi Nuh, kami menciptakan generasi lain, yaitu kaum Ad. Kepada mereka kami mengutus Hud, salah seorang dari kalangan mereka sendiri. Kepada mereka melalui Hud kami berfirman, beribadahlah hanya kepada Allah,
sebab tidak ada Tuhan lain yang pantas disembah selain Dia. Hanya Dialah satu-satunya yang patut kalian takuti. Apakah kalian tidak takut siksa Allah jika kalian mendurhainya? Para pembesar kaumnya yang mengingkari dan mendustakan Allah, hari perhitungan dan pembalasan, dan yang kami berikan kekayaan dan kemewahan dengan mengingkari dakwahnya dan merintangi orang lain untuk menerima ajakannya. Berkata, tidak ada bedanya antara Hud dan kalian. Hud hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian, makan dan minum seperti kalian. Orang yang seperti ini tidak pantas menjadi rasul, karena tidak memiliki kelebihan apa-apa dibanding kalian. Mereka mengingatkan kaum Hud yang lain dengan tegas dan keras, apabila kalian mematuhi orang yang sama seperti kalian, berarti kalian benar-benar merugi, karena kepatuhan seperti itu tidak akan berguna sedikit pun bagi kalian. Mereka juga berkata, seraya mengingkari hari kebangkitan, apakah Hud menjanjikan kalian bahwa kalian akan dibangkitkan kembali dari alam kubur setelah kalian mati dan menjadi debu dan tulang belulang yang tak lagi berdaging dan berurat? Apa yang dijanjikan Hud itu tak akan pernah terjadi, kata mereka. Melanjutkan, tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan dunia ini, di mana kita menyaksikan hidup dan mati datang silih berganti. Hari ini bayi lahir, esok ada orang mati. Kita tidak akan dibangkitkan setelah kita mati. Hud hanyalah seorang yang mendustakan Allah lalu mengaku bahwa ia diutus olehnya. Hud bohong belaka ketika menyampaikan seruannya, kami tidak akan pernah percaya. Setelah hampir putus harapannya agar kaumnya beriman, Hud berkata, ya Allah, tolonglah aku dan hukumlah mereka karena telah mendustakan dakwahku. Dengan menekankan janjinya, Allah berkata kepada Hud, tidak lama lagi mereka akan menyesali apa yang mereka lakukan. Sekarang, setelah siksa kami menimpa mereka nanti, mereka pun kemudian ditimpa siksa berupa pekikan amat keras yang membinasakan. Mereka pantas dibinasakan. Mereka kami jadikan terhina dan tak berdaya bagaikan sampah seperti batang kayu dan dedaunan yang hanyut dihempas air. Binasalah dan terusirlah orang-orang yang zalim itu dari kasih sayang kami akibat sifat buruk dan kesombongan mereka. Demikian kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga kisah Nabi Hud alaihissalam ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.